Nah, mungkin tadi kan kita sudah jelaskan nih terkait Artimat itu apa dan juga terkait fasilitas UAMI itu apa. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi ya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih yang aku lihat nih, aku udah catat juga beberapa pertanyaan gitu. Nah, jadi oh ya, sekedar mengingatkan juga nih. Jadi kalian untuk setiap penonton nih siap-siap ya, karena nanti dari kita akan memberikan kuis juga nih, gitu. Jadi kita akan memberikan kuis dan bagi yang bisa menjawab di kolom komentar YouTube, nanti kita akan memberikan saldo GoPay seharga senilai 300.000 nih. Jadi lumayan banget nih. Nanti kita bisa kita akan pilih 3 pemenang. Jadi makanya kalian tetap perhatikan untuk setiap diskusi kita, dan juga nanti untuk kuis yang kita tanyakan kalian bisa langsung jawab di kolom komentar di YouTube. Oke. Nah, jadi mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi ya, tim Artimat dan juga Pak Vincent. Di sini aku udah ada pertanyaan sih. Coba aku bacakan dulu ya untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagaimana cara Artimat memberikan promosi terhadap merchant-merchant terdaftar agar mendapat pelanggan setia, gitu. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh tim Artimat. Kira-kira seperti apa nih? Maksudnya cara dari Artimat mensupport merchant-merchant nih agar mereka juga bisa mendapatkan customer yang loyal dan mereka juga bisa menjadi merchant yang loyal juga nih ke Artimat. Kira-kira seperti apa nih? Ya, terima kasih Pak Wendy. Juga terima kasih ya kepada pemirsa yang bertanya. Nah, jadi prinsipnya untuk membangun bisnis kan ada 2 hal. Pertama, bagaimana mengelola bisnis. Kedua, bagaimana mengelola pelanggan gitu ya. Nah, sekarang untuk Artemat sendiri itu akan bantu sebetulnya bisa dibilang end to end. Dari mulai nanti untuk mencari barang, kita bisa menjadi semacam konsultan. Jadi size-nya berapa, harga yang bagus untuk belanja itu berapa sebetulnya, termasuk harga jual, kita bisa bantu. Kita saran harga jualnya juga kita sudah siapkan. Nah, terus kemudian yang unik lagi kita bantu juga untuk tidak menyetok berlebihan dari segi item produk. Karena kebanyakan yang jadi permasalahan kenapa UMKM bangkrut, karena asal ada kunjungan sales dia belanja, padahal dia tidak paham sebetulnya kebutuhan konsumen rumah tangga di sekitarnya produknya apa aja. Nah, kita bantu screening atau filter ke sana. Nah, terus kemudian bagaimana untuk menambah pelanggan? Nah, kita sudah siapkan link-link aplikasi kita yang bisa di-share lewat WA. Gitu. Jadi sangat praktis. Jadi nanti lewat WA, Bapak dan Ibu pemilik warung atau toko, tinggal di-share aja linknya kepada nomor daripada calon konsumen. Itu nanti langsung bisa si konsumennya akan tap di linknya dan langsung mendownload seperti itu. Nah, begitu mendownload baik si toko maupun konsumen langsung ada manfaatnya. Jadi kalau untuk tokonya kita kebetulan bulan ini ada program untuk pembelian total sampai dengan 5 juta itu langsung ada bonus voucher voucher belanja senilai 100.000. Itu lumayan sekali ya, sudah harganya kompetitif masih ditambahin voucher lagi. Terus konsumen juga ada 10/1-nya. Belum lagi bulan depan tuh lebih intensif lagi, lebih banyak lagi program untuk konsumen maupun untuk merchant. Jadi sangat menarik. Yang penting kuncinya mulai aja download aplikasi Artemat gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih penjelasannya dari Pak Momo. Dan mungkin dari para peserta juga ada pertanyaan nih. Kira-kira tadi kan kita bilang kan, iya nih untuk menjadi merchant kan banyak benefitnya kan untuk menjadi merchant dari Artimat kan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin seperti ini, Pak. Syarat apa aja sih bagi merchant untuk bisa bergabung menjadi member nih di Artimat gitu? Mungkin apa ada syarat-syarat tertentu kah atau gimana nih, Pak? Baik, yang sesuai tadi penjelasan Pak Vincent juga, ini sudah era digital ya, jadi semuanya harus dibikin serba gampang, nggak boleh ribet-ribet begitu ya. Jadi sangat gampang, kita tinggal download aplikasi Artemat di Google Play Store ya. Dan di sini ada satu catatan bagi saya, pesan banyak yang takut memori HP-nya penuh ya. Itu jangan khawatir, Artemat sudah pikirkan. Jadi memori HP yang terpakai itu hanya kecil sekali ya. Itu. Jadi hanya 7 MB, 7 MB kecil sekali. Bandingkan dengan yang lain itu ada yang 30 sampai 50 ya. Kita kecil sekali. Dan cukup download aplikasi. Nah, dengan catatan ini nomor HP-nya harus aktif ya. Jadi aktif baik telepon maupun WA-nya aktif.
banyak kita jumpain, kadang nomor HP-nya itu ditelepon tidak bisa, tapi memang WA-nya aktif, jadi harus dua-duanya aktif. Nah, terus kemudian yang kedua adalah apa? Mengisi data dengan benar, terutama lokasi toko, ya. Itu sangat penting sekali untuk bagi toko dulu ya. Terus kemudian jangan lupa harus disiplin untuk mengisi jam buka dan jam tutupnya toko, gitu. Karena nanti konsumen kecewa kalau ternyata tokonya tutup, begitu order tokonya tutup. Jadi diisi jamnya, jam berapa buka, jam tutupnya. Simpel sekali seperti itu. Nah, terus kemudian diupdate etalase toko. Jadi kami sudah bantu, kami sudah siapkan semua foto-foto produk lengkap dengan labelnya, dengan ukurannya, dengan saran harga jualnya, kami sudah sampaikan semua. Nah, tinggal toko ini sebetulnya menyusun ulang aja. Sebetulnya produk yang paling utama di tokonya masing-masing itu apa, disusun begitu aja. Nah, yang terakhir itu jangan lupa apa? Mengisi nomor rekening. Nah, nomor rekening yang dipakai supaya nanti transaksi dengan UangMe juga bisa lancar ya. Nanti mau bayar pakai virtual account lancar, nanti mau dapat bonus pulsa dari kita juga lancar. Jadi yang terakhir itu nomor rekening itu wajib diisi. Jadi sangat simpel lah. Hanya melakukan step-step yang tidak banyak. Nah, begitu pula di konsumen juga kurang lebih sama, sangat simpel. Jadi setelah nanti mungkin melihat acara kita gitu ya, dia bisa mencari di Google Play Store, dia bisa mendownload langsung, atau nanti saat menerima link dari WA dari toko, ya silahkan di-tap untuk selanjutnya mengikuti proses pendaftaran yang sangat gampang tadi, yaitu cuma nama, kemudian mengisi nomor handphone yang aktif, nah terus kemudian mengisi nomor rekening sama alamat rumah yang sesuai, supaya nanti tokonya nggak salah kirim. Udah, stepnya sudah nggak ada yang lain, sangat simpel sekali. Itu aja Pak Wendy. Terima kasih. Oke. Berarti benar, maksudnya semuanya bisa kita jalankan dan kita submit secara online ya Pak ya, nggak perlu harus ke kantor dari Artimart kayak gitu, nggak usah ya Pak ya? Nggak usah. Dan yang terpenting tidak ada biaya, alias gratis. Oke. Baik toko, baik konsumen, itu semua free. Oke, iya. Jadi udah download aplikasinya, size-nya juga cukup kecil, terus semua data cukup disubmit online dan kalian bisa mendapatkan benefit-benefit yang sangat banyak tuh, yang tadi sudah sempat kita jelaskan gitu dari Artimart. Oke. Nah, mungkin kita boleh masuk ke sesi kuis kali ya Mas Rizky ya. Jadi boleh Mas Wendy. Mungkin untuk para peserta nih yang ada di YouTube Live nih, ini kalian siap-siap nih untuk buat ketik jawabannya ya, karena kita akan langsung mengambil dari jawaban yang paling pertama keluar nih dari audiens yang mengetik gitu. Jadi dari kalian mulai siap-siap, nanti untuk pertanyaannya boleh dari Mas Rizky. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa ditanyakan kepada audiensnya Pak. Masih di mute Pak. Sebentar Mas Wendy ya. Oke. Sambil para pesertanya juga siap-siap mengetik nih. Ya. Satu dulu. Oke, Mas Wendy. Jadi ini satu pertanyaan dulu ya. Ya, satu pertanyaan dulu kita. Oke, satu dulu. Jadi pertanyaannya, oke. Apa saja kesulitan yang biasanya dialami oleh penjual online? Nah, itu pertanyaannya Mas Wendy. Oke. Ya, nah kira-kira apa aja sih maksudnya kesulitan yang dihadapi oleh penjual-penjual online nih? Tadi kan kita udah sempat cerita-cerita nih dari sisi Artimart kan. Biasa kendala penjual online gini. Nah, ayo dari audiens mungkin ada bisa menjawab nih, biar dari Mas Riki nanti langsung lihat nih jawabannya benar atau enggak nih. Karena kita akan memberikan pulsa GoPay senilai 300.000 nih 300.000 untuk yang menang nih, yang menjawab dengan tepat gitu. Oke. Mungkin Mas Rizky juga sambil lihat jawaban di komen YouTube nih Mas. Kalau misalnya udah ada jawaban yang benar, mungkin bisa langsung diinfokan nih orangnya yang mana nih, atas username-nya apa nih. Di sini coba ya, aku sambil lihat ya untuk jawabannya ya. Ada yang jawab akses pasar, ada yang jawab distribusi, ada yang jawab kurangnya sponsor, pasar, biaya. Nah, gimana nih Mas Rizky nih?
Sebentar, saya coba lihat dulu ya Mas Wendy ya. Sambil ngecek dulu ya. Sambil menunggu yang lain, mungkin dari pemirsa juga ada yang nyiapin jawabannya lebih bagus gitu ya Mas Wendy ya. Iya, iya, benar. Oke, mungkin sambil dari Mas Rizky sambil sekalian screening nih. Dari aku ada pertanyaan lagi sih ini dari audiens nih. Mungkin sambil dari Mas Rizky lihat, aku masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini coba aku bacakan dulu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai isu pinjaman online ilegal yang semakin marak di Indonesia dan banyak masyarakat yang terjerat bunga tinggi pinjam ilegal? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ini lebih tepat dibantu jawab oleh Pak Vincent kali ya Pak ya. Ya, baik. Saya akan jawab. Seperti tadi, makasih pertanyaannya. Memang itu pertanyaan yang sangat marak sekarang ini ya teman-teman. Benar. Jadi kalau menurut saya kan seharusnya pemerintah ini kan sudah ada apa namanya website resmi dan ada satgasnya untuk mengawasi gitu ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman sebelum mau melakukan pinjaman online, satu tuh teman-teman tolong pastikan bahwa platform yang teman-teman pinjam itu sudah ada belum dalam registrasinya di OJK. Ya. Karena memang pinjaman online yang resmi itu sudah ada aturannya, teman-teman. Udah ada aturannya. Tidak bisa kita sembarangan misalnya kasih pinjaman dengan bunyi. Kita nggak bisa sembarangan nagih dengan cara-cara yang tidak senonoh, yang sangat kurang ajar dilakukan oleh para debt collector itu. Kita nggak bisa. Karena segitu kita lakukan itu, saudara. Izin kita bisa dicabut. Ini klise, tapi ini bukan berlaku bukan hanya P2P, saudara ya, tapi juga semuanya yang lain. Kalau foto, saudara, jangan ada foto diri itu sama KTP-nya jadi satu kayak gini loh, saudara. Ya, jangan jadikan satu kayak gini foto bareng. Itu sangat dangerous. Sorry terputus tadi. Iya, iya Pak, sedikit terputus. Jadi ya. makanya jangan KTP sama foto diri itu dijadikan satu. Nggak boleh. Pinjaman resmi itu selalu ada dua, saudara. Pak Vincent kayak sedikit terputus nih untuk suaranya. Iya, ini soalnya koneksi saya jelek. Ya. Sudah nyambung, Edi? Udah terdengar jelas nih Pak. Udah. Jadi yang berikutnya adalah Oke. Yang terakhir yang saya mau ingatkan pada teman-teman di sini adalah sebelum meminjam online, pastikan saudara hitung gitu loh. Saudara sadar gitu loh. Saudara hitung sebenarnya butuh nggak? Saudara bedakan deh antara kebutuhan dengan keinginan. Ini penting sekali, saya reiterasi lagi. Banyak orang terutama tawaran-tawaran online yang konsumtif sekali. Ini benar gak sih kita harus misalnya ganti handphone tiap bulan misalnya? Kan enggak. Apakah kita harus ikut tren? Kan enggak gitu. Nah, jadi ya itu yang mungkin saya jawab ya pada yang penanya gitu ya. Berbijaklah dalam meminjam, dan berbijaklah dalam memposting segala hal yang ada di media sosial. Media sosial bukanlah barang yang kita bisa satu media yang kita bisa pamer-pamer kebutuhan kita. Tolong hati-hati. Pikir sebelum posting gitu. Kayak itu. Dari saya mungkin udah cukup, Wendy. Ada mau tambahkan? Oke. Mungkin saya bisa tambahkan. Ya, silakan Mas Wahyu. Silakan. Jadi buat teman-teman nih nggak perlu takut ya dengan kondisi lagi pinjol ya. Apalagi khususnya kita di aplikasi kita RT-Mart itu kan udah pay later juga dengan uang itu kita no riba ya. Artinya kalau kita di Islam, kita di kata Mas Vincent tadi mungkin kita nggak ada bunga, kita nggak ada indem tempo 30 hari. Menurut saya sih teman-teman nggak perlu takut ya, karena memang kita ini sifatnya juga pay later ya kan. Buat teman-teman RT-Mart juga, keluarga RT-Mart juga. Jadi sebenarnya pinjol ini memang lagi marak seperti ini ya, memang yang benar-benar ilegal mungkin gitu ya Pak Vincent ya.
Kalau Iya. uang ini menurut saya sih cukup oke, kita kerjasama selama ini juga. Mereka tidak ada bunga, dan itu menurut saya sangat-sangat worth it banget. Jadi buat teman-teman ini, jadi nggak perlu takut di Artemat itu dengan pembayaran kita juga di pay later-nya kita juga. Jadi kalau mungkin yang Islam, mungkin yang Muslim, ya kita no riba artinya kan, gitu. Dibandingkan dengan yang lain mungkin, gitu kan. Itu tambahan saya mungkin Pak Vincent. Oke, makasih Iya, betul. Mas Wahyu. Ya. Betul teman-teman. Jadi makanya, makasih keterangannya luar biasa. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Silakan, Mandy. pertanyaan tadi ya. Oke. Mungkin Mas Rizky sudah terpilih untuk jawaban yang benar di pertanyaan pertama, Mas. Ya, Mas Wendy, kita lihat juga dari Instagram RT Mart nih. Oke, ya. Ini ada yang jawabannya bagus. Jadi dari @kolmetisa ya. Minimnya customer, omset yang tidak menentu, kemudian stok barang terbatas, tidak memiliki laporan laba rugi, dan juga memiliki akses ke lembaga keuangan. Nah, itu semuanya mencakup apapun yang kendala di online shop saat ini. Nah, mungkin itu sih pemenang yang kita pilih. Oke. Mungkin ini berarti yang ada di Instagram dari Artimat juga ya? Mart, ya. Oke. Mungkin nanti dari admin Instagram Artimat akan langsung menghubungi ya untuk menanyakan terkait nomor teleponnya ya. Gitu. Oke. Sambil sebelum aku masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh nih kita masuk lagi nih untuk kuis pertanyaan kedua nih, Mas Rizky nih. Jadi nanti sambil kita menunggu jawaban, kita bisa discuss untuk pertanyaan keempat nih. Mungkin boleh Mas Rizky untuk pertanyaan keduanya? Oke. Pertanyaan kedua. Fitur apa saja yang ada di aplikasi RT Mart? Nah, ini harusnya semua pada tahu nih, karena dari tadi udah dijelasin banyak banget nih fitur RT Mart. Bisa juga sambil explore kan? Bisa juga sambil explore, install langsung dari Play Store ya kan? Coba-coba, nah dari situ ketahuan kan fiturnya apa aja. Oke, jadi bagi yang tahu, tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sambil nanti Mas Rizky akan lihat nih jawaban yang terbaik yang seperti apa. Oke, sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada yang nanya nih, bisa nggak ibu rumah tangga buka toko atau misalkan dia harus punya warung dulu nih? Nah, ini kira-kira gimana nih dari tim Artimat? Baik ya, ini pertanyaan yang juga kita tunggu-tunggu sekali gitu ya. Jadi Artimat sebetulnya membuka konsep yang sederhana bagi para ibu yang mau bantu-bantu suami ya dari rumah gitu ya. Memang eranya sudah tepat sekali kalau sekarang seperti itu, karena penjualannya sebetulnya nggak perlu kemana-mana, dari rumah sudah bisa. Nah, caranya bagaimana? Sangat mudah. Jadi tidak perlu harus sewa toko, itu biaya lagi ya. Jadi cukup menggunakan misalnya ada ruang kosong di rumah, bisa teras, bisa misalnya carport gitu ya, yang nganggur, yang penting ada atapnya, kemudian itu ada lantainya ya. Nah, itu sudah bisa, yang penting ada atap, ada lantai. Nah, justru dari rumah jauh lebih bagus. Karena prinsipnya kita ini kan sebetulnya melayani kebutuhan rumah tangga. Nah, modalnya berapa? Modalnya dari 6,5 juta juga sudah bisa. Nanti kita ajarin cara mulainya bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu 6,5 juta, nah tentunya di luar motor ya. Motor biasanya kan pakai motor yang kondisinya cukup layak jalan tapi tidak perlu baru. Seperti itu. Terus tenaga kirim siapa? Biasanya dari anggota keluarga yang bisa kirim barang, atau biasanya dari saudara di kampung gitu ya. Ada juga pengalaman kita tuh yang pakai kayak pemuda masjid itu yang untuk pengirim, atau Karang Taruna setempat gitu ya, atau dari muda-mudi gereja begitu ya. Itu bisa diajak untuk menjadi tenaga untuk pengiriman barang dari ibu tadi yang punya usaha. Nah, barang dari mana? Nah, selama dalam jangkauan wilayah kerja RT Mart, seperti yang digambarkan Pak Wahyu tadi, kita siap bantu untuk memulai. Nah, apalagi sekarang ada berita bagus, ada Uangmi gitu ya. Jadi setidaknya untuk urusan permodalannya sudah ada Uangmi dengan paylater Uangmi gitu ya. Jadi sudah nyaman sekali gitu ya. Nah, kemudian nanti konsumen-konsumen yang akan membantu membesarkan bisnisnya dari ibu itu juga opsi pembayarannya kan sudah banyak. Dia bisa pakai uang tunai sudah jelas ya, ada GoPay atau e-money lainnya ya. Terus kemudian ada virtual account, dan mungkin nanti ada pay later dari
Uangmi. Terus langsung kita bantu nih untuk membesarkan usahanya. Selain kita kasih satu konsultasi yang simple-simple, juga ada voucher belanja gitu kan. Jadi nanti si konsumen bisa langsung, ada voucher belanja nih, belanja ke si Ibu A. Enak bener ya, bisa mulai usaha langsung dapat bonus baik untuk si pemilik usaha maupun si konsumen. Jadi sangat bisa Pak Wendy. Ya, ini mungkin sekaligus berita bagus untuk para pemirsa semua ya. Terima kasih. Oke. Ya, jadi prosesnya juga gampang kan ya, kayak yang tadi dibilang semua bisa dilakukan secara online dan ya misalkan ibu rumah tangga nih yang sehari-hari misalnya di rumah mungkin dia bisa menambah aktivitas juga ya, misalkan dia ambil produk nih menjadi member dari Artimart, dia juga bisa jualan ke tetangga-tetangganya gitu kan. Jadi dia juga bisa jualan di area-area sekitarnya gitu, nggak harus udah punya toko atau punya warung gitu. Yang Jadi di kompleks sendiri pun juga bisa gitu loh. Jadi ada customer kita nih yang mungkin ini kan juga namanya Pak Tamrin. Jadi Pak Tamrin ini dia nggak punya warung, nggak punya apa nih Mas Randy. Nah itu ada kita di Cakung, di daerah Cakung. Nah itu penjualan dia yang biasanya cuma, jadi dia nawarin ke tetangganya jualan nih, ya kan. Nah akhirnya bergabung dengan RT Mart. Nah itu sekarang dia cover customer-nya dia di perumahan itu 300 kakak, Mas Randy. Itu luar biasa. Banyak loh. Banyak. Jadi kemarin kita kunjungan ke sana, kita coba discuss, kita kasih edukasi, dia kan, menurut saya ini customer RT Mart yang cukup ini. Jadi yang dibilang Pak Momo tadi bahwa semua ini punya kesempatan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Jadi orang yang mau nganggur, mungkin pensiun dini. Nah ini kita dari RT Mart itu kita berikan edukasi kita ini. Nah sekarang dia itu udah cover 300 kakak. Oke. Ya, jadi sebenarnya nggak ada batasan harus punya edukasi apa segala macam, karena nanti akan dibantu juga kan ya oleh tim Artimart ya. Untuk gimana sih misalnya kayak yang tadi Pak Momo sempat bilang biar stoknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada perhitungan juga gitu yang bisa diajarkan oleh tim Artimart gitu melalui tim profesionalnya tadi itu ya, berarti ya Mas ya. Iya, benar Mas Randy. Dan itu rutin. Oke. Ya semoga itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Terus ini aku lihat di kolom komentar YouTube nih, Mas Rizky, ini ada yang jawab nih dari username-nya Maisha. Ya. Ya. Aku lihat, panjang nih dia jawabannya nih, Mas. Gimana nih Mas? Benar nggak nih kira-kira nih untuk yang jawabannya dari Maisha ini? Overall oke, Mas Wendy. Cuman ada satu lagi aplikasi konsumennya. Itu kan baru untuk merchant. Nah, untuk konsumennya harus ditulis juga kita punya fitur apa aja. Oke. Mungkin dari username Maisha ini boleh tambahin juga nih. Ya. Biar lebih lengkap lagi nih untuk fitur-fiturnya ya. Oke, sambil mungkin dia ingat-ingat lagi nih Mas. Aku ada pertanyaan lagi nih. Coba ya aku lihat dari kolom komentarnya. Ada yang nanya gini nih, bagaimana cara untuk memberikan pelayanan prima terhadap konsumen ya, mengingat saat ini banyak konsumen yang hanya merusak rating toko. Nah, gimana tuh, Mas? Kira-kira untuk pertanyaan ini. Bagaimana cara memberikan pelayanan prima terhadap konsumen? Mengingat saat ini banyak konsumen yang hanya merusak rating toko aja, gitu. Terima kasih, Mas Wendy. Ya, untuk pemirsa semua, jadi konsumen itu pada prinsipnya mereka berusaha untuk berkata jujur, gitu ya. Tapi memang mungkin ada satu atau dua yang ada tendensi tertentu, ya. Tapi sebagai pengelola bisnis itu menjadi satu tantangan bagi kita semua, bagi pemilik warung. Kita hadapin aja selalu kuncinya satu, kita hadapin dengan tenang, dengan sabar. Ya, dan kemudian kita selalu menjelaskan dengan cara-cara yang positif seperti itu, atau prinsipnya jangan emosi gitu ya. Nah sekarang RT Mart coba bantu dengan cara apa? Nah di aplikasi RT Mart itu ada fitur untuk buka dan tutup toko ya. Jadi di situ kadang-kadang yang membuat konsumen kecewa itu di servisnya, yaitu buka tutup tokonya nggak disetting sama
Bapak dan Ibu toko. Nah, jadi kalau lagi tutup tolong disetting. Nah, itu juga temuan kita. Nah, terus yang kedua mengenai jenis produk gitu. Memang dari RTMA sudah bantu jenis produknya kita upload otomatis di aplikasi. Tetapi kadang kan persediaan di toko kan bisa sedang kosong ya, atau produk tersebut sebetulnya tidak ada. Nah, itu tolong diatur dulu etalasenya ya. Nah, bila Bapak dan Ibu bingung cara mengatur, nanti bisa melihat panduan kami yang ada di webnya kami atau menghubungi customer service ya. Itu. Nah, terus kedua adalah tentunya operasional ya. Jadi Bapak dan Ibu pemilik warung itu sebetulnya jarang konsumen itu berpindah-pindah karena masalah harga. Di dalam bisnisnya RTMA tidak begitu. Jadi agak unik dibanding e-commerce yang lain. Harga itu nomor 2. Yang nomor 1 dalam bisnisnya bisnis rumah tangga, istilah kita bisnis jaringan rumah tangga ini itu adalah pelayanan. Jadi tolong kirimnya itu tepat waktu ya. Nah, terus kemudian kita menyarankan ada sebuah nilai tambah ya, misalnya apa? Selain kirim barang, misalnya dibantu juga untuk membawa sampai ke rumah, misalnya kalau itu air mineral galon ya dibantu sampai dipasang di dispenser itu ya, itu satu nilai tambah yang disebut dengan pelayanan. Nah, terus yang terakhir bagaimanapun juga karena bisnis kita ini adalah bisnis makanan, itu mengenai kebersihan ya. Jadi kita sangat menghimbau bagi tenaga pengiriman baik dikirim langsung owner maupun dikirim menggunakan tenaga pengiriman tersendiri, itu tolong kebersihan badan, tangan, apalagi sekarang pandemik ya. Itu wajib pakai masker, hand sanitizer wajib. Sehingga ini konsumen betul-betul merasa nyaman, terlindungi, dan kemudian merasa ada ketergantungan untuk servis. Jadi kita amati sebenarnya para pemilik warung kita yang betul-betul menjaga pelayanan itu konsumennya bertambah terus. Ya jarang yang berpindah-pindah. Itu karena memang aplikasi RTMart ini sebenarnya sudah kita rancang sedemikian rupa supaya konsumen itu bisa bertahan di warung-warung yang memang memiliki pelayanan bagus seperti itu ya. Nah, sekarang mengenai rating ya. Nah, rating itu otomatis kalau pelayanan bagus, ratingnya harusnya bagus. Nah, cuman bila ratingnya ternyata masih buruk juga, sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan RTMart. Kita bisa melakukan kontak juga ke si konsumen langsung. Jadi RTMart menjadi mediator, fasilitator menanyakan sebenarnya apa sih yang masih jadi kendala gitu ya. Ini nanti mungkin akan membantu juga pemilik warung untuk kita kasih feedback, Bu, ada kejadian nih tanggal sekian begini-begini. Tolong dong diklarifikasi dulu gitu ya. Klarifikasi. Oh iya Pak, ada kejadian itu kita temukan dia lupa untuk nutup warung, ditinggal acara kawinan gitu ya, dari Jakarta ditinggal ke Tasik gitu ya. Tutup warungnya. Jadi lupa diupdate. Ya, setelah kita tanya, oh itu ternyata permasalahan kenapa ratingnya diberikan buruk. Ya, jadi di sini sekali lagi RTMart akan berperan untuk membantu memfasilitasi bila ada masalah-masalah mungkin yang tidak bisa diselesaikan antara warung dengan konsumennya. Mungkin itu Pak Wendy. Mudah-mudahan membantu menjawab ya. Terima kasih. Oke. Berarti emang lebih ke servis lah ya Pak kita bilang ya. Jadi kalau selama tokonya bisa memberikan servis yang baik, otomatis ya dari pembeli-pembelinya juga akan merasa terlayani dengan baik gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Semoga itu menjawab juga untuk pertanyaannya tadi. Ya mungkin Mas Rizky kita boleh balik lagi nih untuk jawaban dan pemenang pertanyaan kedua nih Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Sejauh ini masih jawabannya @maisha ya yang paling bagus sih Mas Wendy. Oke. Ya. Oke, mungkin @maisha itu nanti ya bagi pemilik akun @maisha mungkin nanti kamu bisa screenshot nih untuk tampilan ini dan nanti bisa langsung menghubungi di Instagram official RTMart ya. @RTMart official. Oke, dari RTMart juga, jadi langsung menghubungi ke sana, biar nanti akan ditanya sih untuk informasinya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang akun name @maisha ya. Oke, silakan menghubungi Instagram dari RTMart. Dan mungkin kita ada kuis pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Kita cari satu pemenang lagi kali ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa saja keuntungan jika menjadi member dari RTMart? Oke. Apa keuntungan menjadi member dari RTMart? Oke. Ya. Sekali lagi, apa keuntungan untuk menjadi member dari RTMart? Ya.
Oke, sambil kalian menjawab nih ya, di sini aku ada satu pertanyaan lagi sini dari peserta. Dia nanya nih, misalkan nih ada yang melakukan pembelian order barang nih. Nah, dari Artimat sendiri untuk biaya pengirimannya apakah itu sudah ada armada khusus yang mengirim atau dikenakan biaya tambahan lagi nih untuk pengiriman barang-barangnya, atau mungkin dari Artimat ada harus minimal pembelian berapa baru mendapat fasilitas pengiriman gratis. Gimana nih, Mas? Oke, terima kasih. Dari Pak Wahyu ya mungkin ya. Mungkin Ya, saya silakan menjawab Pak Wahyu. untuk pengiriman dari RT Mart itu kita free, Mas. Jadi nggak perlu takut, kita nggak ada biaya sama sekali. Jadi memang kita benar-benar ini bantu teman-teman biar punya toko ini ya. Jangan semakin RT Mart ada nanti malah bangkrut kan. Jadi kita free. Oke. Berarti free. apakah maksudnya nggak ada jarak maksimalnya gitu, Mas, atau gimana nih, Mas? Untuk jarak maksimal sebenarnya itu ada di 30 kilo kita. Oh, ya harusnya ke cover kalau udah sampai 30 kilo, Mas. Itu udah Masih jauh tercover. sekali gitu. Iya, jadi Oke. untuk armada kita sekarang ada 2. Jadi armada ini kita dari RT Mart sendiri, dan kedua kita nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini jadi nggak perlu takut untuk minimal order atau seperti apa, ya kan. Ya, ini jadi servis kita untuk ke teman-teman nih. Jadi kita memang benar-benar free, dan untuk pengiriman, ya alhamdulillah sih sampai selama ini sih. Kita jam 4 aja kita kirim, Mas. Iya, yang tadi sempat diceritakan juga oleh Mas Wahyu ya. Iya. Pemesanan jam 4 kita tetap kirim ya dari Artimat ya. Iya. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Oh, ini pertanyaannya, untuk pay letter Uwami limit yang diberikan di berapa, dan ada berapa jenis pilihan limit, berapa jenis pilihan tenor. Oke, mungkin untuk ini aku bisa bantu jawab ya. Jadi untuk fasilitas dari Uwami Pay Letter sendiri, kita memberikan limit up to sampai ke 8 juta gitu. Kita bisa support sampai pembiayaan di harga 8 juta. Nah, kalau untuk tenor sendiri di Uwami, kita memberikan beberapa pilihan tenor gitu. Jadi sesuai dengan kenyamanan dari para customer-nya sih. Jadi kita memberikan pilihan tenor di 30 hari, kita juga ada 3 bulan, dan juga ada tenor di 6 bulan gitu. Jadi itu semua bisa terlihat jelas di aplikasi Artimat gitu. Jadi ketika user memilih check out, dia akan terlihat jelas nih. Oke, kalau misalkan dia pilih 30 hari, berarti tanggal pembayarannya di tanggal berapa. Dan kalau misalnya pilih 3 bulan, berarti per bulannya dia harus bayar berapa. Kita juga udah ada informasi lengkap sih. Jadi dari para pengguna juga nggak perlu takut dan nggak perlu bingung. Maksudnya nggak perlu takut, aduh nanti lupa bayar nih segala macam. Nah, dari kita biasanya ada informasi juga, maksudnya reminder melalui WhatsApp untuk kita mengingatkan, untuk pembelian di Artimat sudah akan jatuh tempo pada tanggal segini. Untuk pembayaran pertama mungkin bisa dilakukan di tanggal segini melalui, nanti kita akan sebut nih gimana metode pembayarannya. Jadi dari pengguna pun nggak misalkan takut, aduh gimana ya nanti telat kena denda nih segala macam. Tenang, dari Uwami sendiri kita sudah sesuai dengan prosedur dari OJK. Jadi emang kita diwajibkan untuk memberikan pengingat gitu ke customer kita. Jadi mungkin sekitar 3 hari sebelum jatuh tempo atau misalkan 4 hari kita akan melakukan reminder gitu ke pengguna kita biar dia ingat nih, oke, tanggal segini udah harus melakukan pembayaran ya, gini. Jadi mungkin dari dia juga bisa menyiapkan untuk dananya untuk melakukan untuk proses pembayaran seperti itu. Jadi semua instruksi dan langkah-langkahnya sudah cukup jelas sih. Kita tertera semua di aplikasi dari Artimat, ataupun kalian juga bisa, untuk lebih jelasnya bisa download juga aplikasi Uwami gitu. Karena nanti kalian juga bisa melihat nih fitur-fitur lain nih yang Uwami sediakan juga gitu di aplikasi dari Uwami. Oke, mungkin itu untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin dari Mas Rizky, gimana? Apakah sudah ada yang menjawab benar nih Mas untuk pertanyaan tadi yang terakhir? Sebentar Mas Wendy ya, masih kita cari nih jawaban yang terbaik. Oke.
Mungkin ini aku ada pertanyaan, ini dari aku sih sebenarnya, aku mau tanyakan juga maksudnya ke mungkin Pak Vincent ya Pak. Kan maksudnya kita tahu nih sekarang di era dunia digital nih Pak, dan ya kita maksudnya tahu kan banyak banget nih buy now pay later, buy now pay later. Nah, maksudnya peranan buy now pay later ini sendiri di era ekonomi digital sekarang ini kira-kira seperti apa ya Pak? Maksudnya pandangan dari Pak Vincent sendiri nih sebagai pakarnya juga nih Pak. Mungkin bisa share juga gitu kira-kira benefitnya apa sih kita menggunakan fitur-fitur ini, terus mempermudah atau menjadi lebih repot nih Pak dengan adanya fitur seperti ini. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Vincent. Oke, jadi gini sebenarnya teman-teman. Sebenarnya balik lagi ya, itu kalau teman-teman ini mau pakai pay later ini untuk urusan apa gitu ya. Ada itu kadang-kadang kan satu situasi tertentu kita tuh betul-betul membutuhkan barang itu. Misalnya untuk stok barang, untuk kebutuhan produktif, flow. Saya tadi ingatkan di sebelumnya, kadang-kadang nih pola konsumtif daripada masyarakat ini, daripada kita ini masih dominan gitu. Kadang-kadang kita bisa kontrol keinginan kita nggak mikirkan ada barang handphone baru, ada barang apa baru yang seharusnya kita nih nggak butuh, tapi kita beli gitu saudara. Inilah pilih-pilih bijak. Pay later itu ada. Itu kayak istilahnya kayak pisau lah, kayak pisau dapur gitu. Pisau dapur bisa dipakai untuk motong makanan atau bisa pakai untuk bunuh orang. Jadi daripada teman-teman sini. Jadi ini terus menerus kita makanya dari OJK maupun literasi keuangan kita sosialisasikan terus gitu. Ya, ini ya. Kita coba namanya hari menjadi 4% per hari. Ya ini akan dalam sebulan kita akan lihat dampaknya gimana. Kita manfaatkan lah. Apa itu? Cukup ya kali-kali event ya. Ya, oke. Mungkin ya ini kali ya Pak. Maksudnya untuk ya kita menyediakan nih untuk jasa-jasa pay later nih, tapi maksudnya dari customer juga harus lebih bijak lah gitu dalam menggunakannya. Maksudnya ya tadi Pak Momok juga sempat sounding kan terkait kebutuhan dan juga keinginan nih. Karena ya biasanya justru malah lebih konsumtif nih karena wah pengen ini padahal sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi mungkin ya lebih bijak aja kali ya untuk penggunaan fitur dari pay later ini. Oke, mungkin terima kasih Pak Vincent untuk jawabannya. Dan ya mungkin Mas Rizky apa sudah ada nih Mas? Ya. Mas Wendy, kalau saya lihat ini ada jawaban terbaik dari Endang Riyati ya. Oke. Ya, keuntungan menjadi member, kemudahan pengaturan belanja, pencarian toko terdekat, melihat etalase toko, opsi pembayaran beragam, kemudian customer service support, kemudian ada program-program untuk konsumen. Oke, lengkap banget nih untuk Endang Riyati ini. Oke, mungkin nanti prosesnya sama ya untuk username Endang Riyati. Mungkin bisa screen capture ini dan nanti menghubungi Instagram official dari Artimart gitu untuk nanti ditanyakan untuk informasi-informasi lebih detail sih terkait untuk bagaimana kita mengirimkan untuk GoPay-nya juga ya gitu. Betul Mas Wendy. Jadi Instagram kita sekali lagi RTMart Official @RTMartOfficial. Oke, ya @RTMart Official. Jadi nanti bisa berkunjung juga dan juga follow untuk Instagram Artimart karena di situ nanti bakal dijelaskan juga nih, ya nanti bagi kalian yang mau lihat untuk lebih detailnya
apa sih benefit-benefit Artimat, mungkin tadi Betul. sempat ketinggalan atau apa, Ya. mungkin bisa lihat detail sih di situ untuk Betul. Dan informasinya. juga ya. Mas Wendy, kita biasanya akan announce promo-promo itu via Instagram. Oh iya, Jadi benar. sayang banget kalau pemirsa ini nggak follow akun RT-Mart gitu ya. Benar. Ya, jadi terkait promo juga sekali lagi mengingatkan nih ke para penonton yang ada nih. Jadi kolaborasi UAMI dan Artimat kita juga memberikan promo nih untuk pembelian 30 hari. 30 hari. Kita gratis biaya admin dan kita juga gratis tanpa ada bunga sama sekali gitu. Jadi ini kesempatan yang baik banget nih. Di mana lagi kalian bisa belanja, bayarnya nanti aja gitu loh. Terus nggak ada bunga lagi, ya kan? Iya, Mas Wendy. Gitu. Oke, mungkin aku lihat udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Mungkin sebagai penutup dari Pak Momok dan tim, mungkin ada apa yang sebagai kata-kata penutup yang bisa disampaikan ke para audiens kita nih? Ya, terima kasih Mas Wendy. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mewakili seluruh jajaran manajemen RT-Mart mengucapkan banyak terima kasih kepada para merchant RT-Mart ya yang telah setia bergabung dengan kita sejak 2019 saat ini. Nah, terus kemudian ucapan terima kasih juga kepada para konsumen ya yang telah setia juga menjadi pelanggan daripada UMKM atau merchant yang bergabung di RT-Mart ya. Semboyan RT-Mart adalah dekat, cepat dan hemat. Jadi mari ini menjadi satu misi kita, bagaimana kita sedekat mungkin dengan konsumennya kita, kemudian bagaimana kita memberikan servis terbaik yaitu cepat mungkin kirim, dan bagaimana dengan kolaborasi yang tepat antara RT-Mart dengan mitranya salah satu UAMI, kita bisa membantu permodalan, memberikan harga terbaik sehingga akan menjadi satu harga yang hemat di mata konsumen. Itu mungkin dari saya, juga terima kasih kepada UAMI sekali lagi dan OJK atas forum yang telah diberikan bagi kami untuk menjelaskan mengenai RT-Mart dan sumbangannya bagi UMKM di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Momok. Ya, mungkin juga ada kata-kata penutup Pak dari Pak Vincent, silakan Pak. Ya, sama seperti tadi Pak Momo, kita dukung karena memang kondisi ekonomi Indonesia ini sangat resilient ya saudara-saudara daripada dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi saya cuma pesan bahwa kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Kita jangan terlalu minder terhadap bangsa kita sendiri. Karena bangsa kita ini orangnya minderan, saudara. Ya, jadi itu satu. Yang kedua adalah kita lihat bahwa ekonomi ini digotong royong di UMKM, di suatu penggunaan produk dalam negeri. Jangan segampang sekali kita punya mindset impor, kita punya mindset bahwa orang asing lebih baik gitu ya. Jangan, saudara. Jadi kita sukseskan, kita program pemerintah ini Indonesia Tangguh, Indonesia Kuat, dan UAMI siap untuk menjangkau lebih banyak lagi dengan tagline-nya, yaitu kita mencoba menjangkau semakin banyak orang yang underbanked, cocok dengan bulan inklusi keuangan. Saya rasa itu, Wendy. Ya, oke, makasih. Mungkin terakhir dari saya juga, jadi ini kan tadi kita udah jelasin nih terkait Artimat apa, UAMI apa. Nah, jadi nanti kalau misalkan dari para audiens nih ada yang masih bingung segala macam, semua informasi bisa kalian dapatkan juga di Instagram official dari Artimat dan juga Instagram official dari UAMI. Jadi kalau untuk UAMI juga kalian mungkin bisa visit juga di websitenya UAMI, www.uami.id. Jadi untuk informasi lengkap terkait produk segala macam bisa kalian tanyakan di situ. Dan kalau ternyata dari kalian ada pertanyaan yang kurang jelas nih mau ditanyakan, silakan aja DM ke Instagram official dari UAMI juga. Di situ nanti kita juga akan memberikan jawaban-jawaban yang bisa menjawab pertanyaan dari kalian sih. Mungkin itu aja kali ya untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk tim dari Artimat dan juga terima kasih banyak Pak Vincent untuk kehadirannya di acara ini. Sebagai penutup, kita dari manajemen ada suruh untuk foto bareng bentar sih Pak. Aku screenshot bentar ya Pak ya. Sebentar, aku screenshot bentar. Oke. Bukan hanya manajemen doang kali, udah normal itu. Dokumentasi. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin cukup sekian untuk waktunya. Terima kasih juga, terima kasih untuk para peserta yang menyaksikan. Terima kasih banyak semuanya.
Thank you. Terima kasih Mas Wendy, Sama-sama, Pak Pak Vincent, dan Terima juga kasih pemirsa. ya. Terima kasih. Wendy. Sampai jumpa. Sampai jumpa.